yang disampaikan pada mata kuliah radiologi di UI. Ini udah kita bahas kemarin ya. Jadi treatment planning system itu dilakukan untuk mengkonstruksi teknik treatment ya, termasuk mengarrange radiation beam, sudutnya dari mana, berapa lapangan, luas lapangannya berapa, bobotnya berapa, ya itu dilakukan di treatment planning. Tujuan utamanya adalah ini, untuk meradiasi tumor dengan dosis semaksimal mungkin dan meminimalisasi dosis pada jaringan sehat, terutama pada jaringan at risk. Ini mantra di radioterapi ya. Nah ini contoh ya, setelah kita itu melakukan penyusunan tembakan radiasi dari sudut tertentu, dengan luas lapangan tertentu, dengan bobot tertentu, dengan energi tertentu. Setelah itu kita hitung dosisnya. Nah ketika dosis kita hitung, maka di sini kita menggunakan beberapa algoritma. Nah, algoritma yang paling dasar itu adalah dengan metode correction, dan yang kedua itu menggunakan metode metode convolution, dan yang ketiga ini kita menggunakan Monte Carlo. Nah, ini contoh ya. Nah, setelah kita hitung dosis di masing-masing titik, kemudian dosis itu kita hubungkan. Jadi titik-titik yang memiliki dosis yang sama kita hubungkan. Nah, kurva yang menggambarkan hal itu dinamakan dengan nama kurva isodosis, isodose ya. Ya seperti ini. Ini contoh untuk yang pink ini ada isodose untuk 2500 centigrade, dan yang abu-abu ini untuk 5000 centigrade, yang kuning ini untuk 7560 centigrade, untuk yang merah ini 8640 centigrade. Nah, untuk menghitung dosis ini tadi digunakan berbagai macam algoritma. Nah, salah satu algoritma yang paling banyak dipakai untuk dunia riset itu Monte Carlo ya. Tapi kalau untuk dipakai di dunia klinis, Monte Carlo itu baru muncul, baru ada itu akhir-akhir ini. Karena salah satu kelemahan Monte Carlo itu dia membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Sehingga kita butuh komputasi yang sangat powerful, dan kita juga butuh berbagai macam pendekatan untuk mempercepat perhitungan Monte Carlo. Nanti akan kita bahas agak detail ya. Nah, ini sekedar informasi tentang perkembangan teknik penyinaran. Kalau zaman dulu itu teknik di radioterapi itu menggunakan 2 dimensi ya. Jadi menggunakan kolimator dalam bentuk kotak, sehingga pasien itu ya jaringan sehat yang kena itu akhirnya besar sekali. Nanti berkembang menjadi 3D CRT, yaitu kita menggunakan kompensator, menggunakan blok yang di-customize. Kemudian begitu berkembang menjadi ada yang namanya multi-leaf collimator. Jadi ada collimator yang bisa bergerak, yang bisa bentuknya mengikuti tumor. Kemudian di tahun 90-an ada dynamic MLC dan IMRT. Nah, di mana multi-leaf collimator ini bergerak ketika treatment dilakukan, sehingga membentuk fluence yang tidak seragam, sehingga kita bukan hanya mendapatkan berkas yang konturnya betul-betul mirip dengan tumor, tapi dalam 2 dimensi, tapi kita mendapatkan citra yang konformal dalam 3 dimensi. Kemudian ini tadi yang kita cerita tentang menggunakan multimodality ya. Berkembang kemana-mana nanti ada VMAT, ada IGRT, ada CyberKnife, ada macam-macam itu di tahun-tahun ini. Nah ini kalau zaman dulu yang kita gunakan itu conventional planning, jadi kita membuat arrangement, setelah itu kita hitung kira-kira dosisnya seperti apa gitu. Nah kalau model IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy, itu kita buat kontur dulu. Setelah kita buat kontur, kemudian optimasi itu dilakukan secara komputasi. Kira-kira kalau tumor kita inginnya seperti ini, organ at risk kira-kira nggak boleh lebih dari seperti ini yang optimal itu seperti apa? Inverse dilakukan secara terbalik ya. Ini yang dinamakan dengan inverse planning. Ini yang digunakan pada IMRT. Sehingga kalau ini 3D CRT ya,
Artinya radiasi yang ditembakkan itu bentuknya udah dibuat mirip tumor. Jadi kalau dari sisi sini tumornya dari sini sampai sini, kalau dari sini juga dari sini sampai sini, kalau dari tembakan dari sisi sini tumornya dari sini sampai sini. Tapi berkas radiasi itu dengan intensity yang sama gitu. Nah, sehingga kira-kira nanti dosisnya jadi seperti ini. Jadi kalau tumornya adalah contohnya misalnya yang melengkung ini, terus di sini ada organ at risk, maka organ at risk ini juga kena dosis yang sangat tinggi. Meskipun kita buat sudah seperti ini ya. Tapi dengan inverse planning, kita bukan hanya bentuk radiasi itu konformal terhadap tumor, tapi intensitinya juga akan mengikuti, melakukan optimasi, mengikuti bentuk ini. Jadi kalau di sini ada organ at risk, maka intensitinya juga akan menurun di sini gitu. Sehingga nanti dosis yang kita dapatkan kira-kira seperti ini. Sehingga dosis sangat tinggi di tumor, tapi di bagian at risk ini bisa kita minimalkan. Ya, kalau kita hilangkan sih nggak bisa ya. Yang bisa kita lakukan itu minimalkan. Kalau bisa sampai di bawah batas yang ditentukan. Gitu. Nah ini ya dinamakan dengan nama inverse planning. Nah kemudian ini kita gunakan multi-leaf collimator ya. Nah multi-leaf collimator ini nanti dia itu bergerak ketika radiasi itu sedang on. Ya seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini bukaannya, terus bukaannya seperti ini, terus seperti ini, terus seperti ini, seperti ini. Nah ini kalau kita gabung akan membentuk pola fluent yang seperti ini ya. Jadi memang nggak seragam, sehingga kita mendapatkan profil yang kira-kira seperti ini, gitu. Ini yang sehingga nanti ketika dosis pada tumor dan organ at risk itu betul-betul bisa konformal gitu. Di dosis tinggi pada tumor dan dosis rendah pada jaringan sehat, terutama pada at risk. Ya. Nah ini nanti bisa dilihat di YouTube, saya kira banyak ya. Lift, jadi sebetulnya bisa ada dua tembakan, ada stop and shoot dan ada yang dynamic. Nah, kalau stop and shoot itu dia beamnya nyala ketika kolimator diam. Setelah itu kolimator bergerak, beamnya yang diam. Setelah itu kolimator diam lagi, beamnya nyala lagi, itu stop and shoot. Dan ada juga yang dynamic, jadi betul-betul radiasinya itu nyala terus, kemudian liftnya ini bergerak terus. Ya. Kalau di CT itu ada metode stop and shoot atau aksial atau metode helical ya, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Ini animasinya silakan dilihat di YouTube, saya kira sangat banyak ya. Nah kemudian perhitungan dosis. Awalnya itu menggunakan metode correction factor, kemudian berkembang menjadi pencil beam, terus menggunakan metode konvolusi, kemudian hasilnya menjadi kemudian berkembang lagi menjadi yang namanya Monte Carlo. Monte Carlo ini pada awalnya terutama untuk riset ya, tapi kemudian berkembang dengan berbagai macam adjustment. Dia sekarang sudah mulai masuk ke klinis gitu, Monte Carlo ini. Nanti kita akan coba lihat Monte Carlo itu kira-kira seperti apa. Ini kalau metode perhitungan menggunakan jadi metode broad beam, intinya itu dengan PDD dikalikan profile, tinggal nanti dikalikan atau dilakukan koreksi-koreksi. Nah kalau metode pencil beam, ini kita punya kernel, kita juga dapat fluent. Nah, kemudian kernel dan fluent itu kemudian kita konvolusikan. Nah, nanti kita akhirnya mendapatkan nilai dosis. Nah, kemudian yang ketiga itu Monte Carlo. Nah, Monte Carlo ini yang nanti akan kita coba bahas di sini ya. Ya, jadi Monte Carlo itu secara sederhana begini. Ini kalau seandainya ada Nah, ini kalau ini contoh untuk foton ya. Saya contoh untuk elektron. Saya akan coba tunjuk. Nah, ini aja dulu. Ini misalnya ya. Misalnya ada radiasi datang dari kanan. Ini misalnya ada satu radiasi foton yang warnanya kuning ini ya. Nah, kemudian foton ini kan masuk ke dia memiliki energi, memiliki arah. Kemudian dia masuk ke medium yang memiliki
parameter fisis yang unik ya. Jadi dia ada bahannya, ada kerapatannya, itu bahan seperti ini. Kemudian foton ini masuk. Nah, begitu foton masuk, maka akan terjadi interaksi. Nah, kemudian di mana terjadi interaksi? Nah, kita nggak tahu persis. Interaksi itu bisa terjadi di mana aja. Tapi secara probabilistik, ketika energinya tinggi, kemungkinan dia berinteraksi itu di daerah yang cukup dalam. Gitu. Sehingga nanti ada suatu distribusi khusus yang mengatur kira-kira dia itu terjadi di mana. Ini memang kita nggak tahu pasti, karena yang namanya peristiwa alam itu random ya. Kita nggak tahu pasti, tapi kita bisa memperkirakan. Jadi misalnya seperti ini, di mana saya bisa menemukan Mas Adi, misalnya, itu bisa di mana aja. Tapi kalau kita cari di rumahnya, atau kalau jam kerja kita cari di kantornya, itu probability-nya akan sangat tinggi. Kalau kita cari di jalan, probability-nya akan sangat rendah. Sehingga nanti ada hukum-hukum yang mengatur probability untuk menemukan suatu partikel atau terjadinya interaksi. Sehingga di mana posisi dia itu mengalami interaksi, ini kita nggak tahu persis. Ini kita tentukan secara Monte Carlo. Nah, jadi bisa jadi di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi ini nggak pasti. Tapi meskipun nggak pasti, dia ngikuti probabilitas tertentu. Ya, kayak manusia. Manusia itu kapan matinya ya kita tidak tahu kapan manusia itu mati. Tapi matinya manusia itu ngikuti distribusi tertentu. Misalnya kalau kita buat distribusi mungkin bentuknya Gaussian. Mungkin paling tinggi ada di umur 63 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Nggak tahu persisnya. Kita baru tahu setelah terjadi. Tapi ketika kita menggunakan banyak sampel, kita mengamati banyak orang, kita buat distribusi, mungkin bentuknya dia seperti Gaussian seperti itu. Sehingga ketika di sini ada radiasi kita tembakkan, maka nanti Monte Carlo itu akan menentukan dengan secara acak kira-kira dia itu akan mengalami interaksi di mana. Nah, meskipun dia acak, tapi dia dipengaruhi oleh material, dipengaruhi oleh energi ya. Kalau materialnya padat, ya kemungkinan interaksinya itu dekat permukaan. Kalau materialnya sangat renggang, kemungkinan interaksi itu akan terjadi di daerah yang sangat dalam. Probabilitasnya seperti itu. Meskipun bisa jadi ini isinya udara, ditembak radiasi, interaksi di sini bisa jadi. Tapi secara statistik kalau kita ulang dengan jumlah yang sangat banyak, kalau energinya tinggi dan material ini bahan yang sangat renggang, kemungkinan dia akan terjadi di daerah yang sangat dalam. Nah, ketika dia terjadi interaksi, di sini mengalami interaksi jenis apa? Apakah mengalami efek fotolistrik? Apakah mengalami efek Compton? Apakah mengalami pair production? Nah, itu nggak pasti, nggak jelas. Nggak pasti ya. Itu juga acak juga. Jadi interaksi di mana itu acak, interaksinya apa juga acak. Gitu. Tapi nanti ngikuti distribusi tertentu. Gitu. Kalau energinya tinggi, maka peluang terjadinya anihilasi, terjadinya pair production itu tinggi. Kalau energinya rendah, peluang terjadinya efek fotolistrik, efek Compton tinggi ya, gitu kira-kira begitu ya. Jadi di sini apa interaksi yang akan terjadi ini nggak pasti. Ini ditentukan secara Monte Carlo. Nah, kalau dalam contoh ini dia menghasilkan pair production. Jadi yang merah ini menghasilkan positron, kemudian yang biru ini menghasilkan elektron. Nah, ketika elektron terbentuk, kemudian elektron diikuti, maka elektron ini mengalami interaksi yang sangat kompleks ya, sehingga nanti kita perlu membuat hukum-hukum interaksi untuk foton juga untuk elektron. Yang rumit itu yang elektron ini ya. Nah, elektron ini karena dia itu partikel bermuatan, ketika dia bergerak di radiasi di material, karena dia itu bermuatan dan material itu punya muatan, maka interaksi itu terjadi setiap saat itu. Sehingga ini ada banyak nama interaksi. Nah, salah satu jenis interaksi itu yang disebut dengan nama Bremsstrahlung. Nah, sehingga dari interaksi elektron dengan material, elektron berinteraksi dengan
inti material menghasilkan sinar X. Nah, ini sinar X yang terbentuk ini ya. Kemudian yang positron juga begitu, diikuti terus. Nah, sampai nanti dia itu energinya sampai partikel ini keluar dari tempat pengamatan, atau sampai energinya lebih rendah dari cut off yang ditentukan. Misalnya kita akan mengikuti perjalanan energinya sampai dia itu 0,1 mega electron volt atau sampai 0,01 mega electron volt. Berarti ketika sudah 10 kilo electron volt radiasi itu nggak kita ikuti lagi perjalanannya. Berarti dengan kata lain suatu partikel atau suatu radiasi itu diikuti dari asumsinya ya, dari lahirnya sampai matinya ya. Mati itu bisa jadi dia keluar dari pengamatan atau bisa energinya lebih kecil dari yang ditentukan. Nah, ini kita bisa bayangkan satu radiasi ini bisa mengalami ratusan interaksi. Nah, kemudian setiap interaksi kita catat. Interaksinya di mana, kemudian terjadi interaksi apa, arahnya kemana, energinya berapa, itu kita catat semuanya. Jadi untuk satu foton itu mungkin bisa mengalami ratusan interaksi, itu kita catat semuanya. Kemudian karena ini kita bicara statistik, maka itu perlu kita ulang sampai errornya kecil, sehingga biasanya pengulangan itu dilakukan sampai jutaan kali ya. Nah, kita bisa bayangin kalau seandainya untuk mengikuti perjalanan foton, satu foton itu butuh waktu katakan aja misalnya 1 detik. Nah, kalau ada 100 juta foton, berarti kita harus mengulangi sebanyak 100 juta detik. Ya. Jadi makanya waktu yang dibutuhkan untuk Monte Carlo ini sangat lama. Dan memori yang dibutuhkan sangat besar ya. Karena tadi seluruh interaksi kita catat. Itu kita catat dan kita simpan dalam suatu file yang disebut dengan nama phase space file ya. Nah, itu biasanya bisa bergiga-gigabyte itu. Ya, sehingga kita memang butuh hard disk yang cukup besar kalau bekerja dengan Monte Carlo ini. Kita butuh komputer yang sangat powerful ya, kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran Monte Carlo itu seperti itu. Nah, nanti ada banyak software ya yang kita tinggal pakai. Nah, ini yang di Indonesia ini setahu yang saya tahu ya, itu belum ada memang orang yang mengembangkan software yang powerful yang bisa dipakai untuk Monte Carlo ini. Kebanyakan dari kita peneliti di Indonesia itu menggunakan software yang ada di luar negeri ya. Ini contoh foton. Ini ada 5 foton yang masuk ke medium ya. Ini ada interaksi di sini. Ini menghasilkan kalau ini menghasilkan fenomena menghasilkan foton dan elektron. Berarti ini namanya hamburan Compton di sini ya. Menghasilkan foton yang arahnya ke sana dan menghasilkan elektron yang arahnya ke sana. Terus ini nggak mengalami interaksi. Terus yang ini dia mengalami interaksi di sini, menghasilkan foton yang arahnya ke sana, terus menghasilkan elektron yang ke sana. Terus ini nggak mengalami interaksi, ini nggak mengalami interaksi. Ini contoh track foton ketika masuk ke medium, ini jumlahnya ada 5 foton. Ini contoh kalau yang masuk itu elektron ya. Jadi kalau yang masuk elektron dia langsung membentuk pola seperti ini. Terus ini sama. Nah, ini di sini ada peristiwa Bremsstrahlung. Nah, ini di sini energinya elektron itu berkurang ya. Kalau elektron jadi lebih rumit lagi ya interaksinya itu. Kalau foton relatif sederhana. Nah, nanti yang menghasilkan dosis radiasi itu adalah untuk yang perjalanan elektron ya. Makanya kita sudah pelajari semenjak awal kalau foton itu sering disebut dengan nama indirect radiation, radiasi yang tidak langsung. Kalau elektron itu sering dinamakan dengan nama direct radiation. Jadi foton itu tidak menghasilkan dosis ya sebetulnya ya. Dia itu baru menghasilkan dosis kalau dia dalam interaksi menghasilkan elektron. Nah, elektron inilah yang nanti dihitung dosisnya. Karena elektron ini di sepanjang perjalanan dia setiap saat
dia itu menghasilkan ionisasi pada medium yang dilaluinya. Nah, setelah nanti mungkin ada jutaan track elektron di medium ini. Kemudian setelah itu kita buat scoring nanti medium ini kita buat kotak-kotak kecil gitu. Nah, kemudian setelah itu kita hitung di kotak yang kita amati di area yang kita amati, elektron yang masuk berapa, energi totalnya berapa, elektron yang keluar berapa energi totalnya. Sehingga nanti tinggal kita kurangkan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar, nah total itu berarti energi yang diserap. Nah, nanti kalau kita udah dapat energi yang diserap, tinggal dibagi dengan massa, kan itu namanya dosis ya. Nah, dosis itu adalah energi yang diserap dibagi dengan massa medium. Maka kita nanti akan mendapatkan dosis di setiap volume objek gitu. Objeknya volumenya kecil-kecil, titik-titik yang kecil-kecil gitu. Ini contoh perjalanan simulasi perjalanan foton di medium. Ini contoh untuk elektron yang masuk di medium ya. Sehingga kita bisa lihat memang kalau elektron yang ditembakkan dia itu dosis paling tinggi ya di dekat permukaan ya. Tapi kalau untuk foton dia interaksi itu baru terjadi di kedalaman tertentu, sehingga dosis maksimum bukan di permukaan tapi agak sedikit ke dalam. Gitu. Ini contoh kalau seandainya ada foton atau elektron yang ditembakkan ke medium air ya. Ini contohnya energinya 6 mega elektron volt. Ya sehingga dia kenapa dinamakan dengan Monte Carlo? Karena dia menggunakan random proses. Jadi proses yang terjadi itu peristiwa random ya, yang nggak bisa kita pastikan. Tapi meskipun dia tidak pasti, dia mengikuti probabilitas tertentu. Maka nanti ada suatu probabilitas yang mengaturnya, yang disebut dengan nama probability density function. Dan ini nanti kita punya database ini. Jadi kalau seandainya foton dengan energi sekian pada medium ini nanti distribusinya seperti apa itu ada. Itu dalam bentuk database yang sangat banyak. Nah, nanti dari database itu kita ambil setiap perhitungan itu. Dan Monte Carlo ini bisa kita gunakan untuk virtual eksperimen ya. Dan boleh dikata kalau pemodelannya benar, Monte Carlo ini sangat powerful. Jadi kita bisa melakukan eksperimen tanpa harus memiliki alat tersebut ya. Jadi kalau seandainya kita mau riset tentang pesawat Linek, ini harganya kan mahal. Nah, kalau kita bongkar-bongkar kan juga nggak berani kita ya, karena biayanya sangat mahal itu. Tapi dengan Monte Carlo kita bisa membuat simulasi-simulasi kalau seandainya kita ubah begini jadinya seperti apa, itu bisa dilakukan. Maka Monte Carlo ini sering juga disebut dengan nama virtual experiment. Tapi meskipun ini itu virtual experiment, agar kita betul-betul eksperimen itu mendekati kenyataan, maka nanti radiasi yang kita simulasikan harus mendekati kenyataan juga. Termasuk objek yang kita gunakan untuk simulasi, kepala Linek misalnya, kita perlu punya geometri dan bahan yang mirip dengan aslinya. Sehingga untuk melakukan simulasi, memang kita ini harus punya data yang lengkap. Gitu. Kalau kita nggak punya data yang lengkap, ya simulasi kita ya nggak lengkap juga. Gitu. Dan yang juga cukup penting, sebelum nanti kita simulasi tentang apa yang kita inginkan, itu perlu kita kalibrasi. Ya, untuk kalibrasi biasanya kita gunakan model yang standar. Nah, kalau model yang standar ini oke, nah berarti kemungkinan riset yang kita lakukan dengan model yang lain itu juga oke gitu. Tapi kalau model yang standar udah keliru, nah berarti kita perlu perbaiki dulu. Jadi bisa jadi memang model yang kita gunakan itu ada yang kurang tepat itu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, Monte Carlo sendiri itu jadi awalnya dipakai ini ya. Jadi dulu awal-awal ini sejarah ini ya. Ini dulu penentuan nilai V ya, itu dilakukan dengan Monte Carlo dilakukan 1772 ya. Kemudian untuk reaktor nuklir yang pertama, untuk transport neutron di dalam reaktor itu menggunakan Monte Carlo juga. Nah, waktu itu komputer belum secanggih sekarang. Nah, itu dilakukan secara manual dan itu melibatkan mungkin ribuan ya anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah itu dilibatkan untuk menghitung secara teknis. Karena kita butuh perhitungan yang sangat banyak itu. Nanti akan coba kita lihat secara pelan-pelan ya.
Termasuk mungkin nanti kita akan coba lihat menghitung luas itu juga begitu. Itu bisa kita menggunakan Monte Carlo ya, menghitung integral ya, itu bisa pakai Monte Carlo. Paling tidak nanti untuk latihan yang sederhana bahwa untuk menghitung itu kita bisa menggunakan bilangan random ya. Jadi nanti Monte Carlo itu salah satu parameter dasarnya itu selalu ada yang namanya bilangan random ya. Nanti kira-kira seperti itu. Ya, jadi peristiwa Monte Carlo ini, jadi peristiwa alam itu sebetulnya stokastik ya, jadi nggak bisa kita pastikan. Makanya Monte Carlo itu ya stokastik ya. Nah, selain stokastik ada yang namanya deterministik. Kalau deterministik itu dengan cara yang kita bisa pastikan, itu deterministik. Nah, alam kita itu sebetulnya stokastik ya. Nah, ini beberapa program yang bisa digunakan. Jadi Monte Carlo ya, ini sudah ada semenjak awal tahun 63 sudah ada MCNP, ada ETS. Tahun 78 sudah ada EGS. EGS ini yang banyak dipakai di medis ya. EGS itu singkatan dari elektron gamma shower ya, yang dikembangkan antara Kanada dengan Jepang ini ya. Kemudian MCPT itu hanya digunakan untuk foton, ini untuk dipakai untuk brachytherapy. MCNP ini awalnya dipakai untuk reaktor, tapi saat ini MCNP juga banyak dipakai di dunia medis juga. Ada Vanellope, ada Zeong, ada BIM NRC. Nah dulu saya waktu S2 itu mengsimulasikan kepala linek menggunakan BIM NRC ini. Nah BIM NRC ini sebetulnya adalah pengembangan dari EGS NRC. Jadi EGS ini boleh dikata program dasarnya, kemudian dia bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Nah, salah satunya digunakan untuk aplikasi untuk kepala linek atau cobalt ya. Nah, itu nanti dia sudah ada GUI-nya, GUI-nya, Graphical User Interface yang memang bisa dipakai dengan cukup mudah untuk linek, untuk cobalt, itu dinamakan dengan nama BIM NRC. Ini banyak digunakan untuk penelitian dalam radioterapi. Nah, saat ini ada juga software yang free dan ini bisa kita gunakan untuk penelitian. Itu yang dari Jepang yang namanya FIT ya, PHIT, FIT ya. Nah, dulu akhir tahun lalu kita di Undip itu ngadain pelatihan ya. Kita ngundang Profesor Fujibuchi itu untuk menjelaskan kepada kita tentang FIT, dan ini gratisan sebetulnya. FIT ini kita tinggal minta ke Jepang sana, nanti bisa dikirimkan program gratis ya, tentang FIT ini. Dan menariknya FIT itu dia itu apa namanya free, selain free dia juga hasilnya itu tampilannya sangat bagus ya. Tampilan itu bisa divisualisasikan gitu. Mungkin kalau ada yang tertarik nanti contoh misalnya bisa dilihat di Prof. Fujibuchi itu punya, bentar ya, saya coba. Prof. Fujibuchi itu punya YouTube. Nah itu nanti bisa dilihat itu dipakai untuk simulasi ini ya. Ntar saya lihat ya, YouTube Fujibuchi Lab ya, Fujibuchi Lab. Nah ini silakan nanti dilihat, ada beberapa animasi yang ini dibuat menggunakan Monte Carlo simulation ya. Nah, ini dia menggunakan 3D slicer ini, bentar ya. Ini ada, nah ini yang subscribe hanya sedikit orang ya. Nah, ini contoh ini ya, scatter room. Ini kesini dulu ya, scatter room ini. Nah ini pada ini digunakan pada CT scan. Nah kira-kira pasien itu di situ, genrenya seperti itu, mejanya seperti itu. Nah, kira-kira nanti ketika ditembak radiasi dengan energi tertentu, dengan tegangan tertentu, dengan arus tertentu, nah kira-kira distribusinya seperti ini. Nah ini didapatkan dari simulasi Monte Carlo ya. Jadi kita bisa lihat distribusi dosisnya kira-kira itu seperti apa gitu. Dari berbagai arah, dari 3 dimensi. Tapi untuk menjalankan ini kita butuh waktu lama ya. Kita butuh waktu berjam-jam ini untuk mendapatkan itu ya. Nah, distribusi dosis seperti ini. Nah ini didapatkan dari simulasi Monte Carlo. Nah kalau kemudian di timnya Pak Fujibuchi itu, dari banyak data yang kita punya itu akhirnya kita simpan dalam bentuk database. Nah setelah kita memiliki data dalam bentuk database, akhirnya itu dibuat kayak semacam apa namanya
VR, virtual reality ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan realitas virtual dari dosis itu. Seakan-akan dosis itu bisa kita lihat dengan mata dengan VR, dengan virtual reality itu. Coba benar ya. Coba, gimana caranya ngecilin ini ya. Bentar. Nggak mau dikecilin kenapa ya? Lagi. Nah ini contoh yang akhirnya beliau buat dalam bentuk VR gitu ya, virtual reality. Nah contohnya seperti ini nih. Yang ini aja ya. Kita lihat yang ini. Ini sebetulnya basis yang dia pakai itu basis Monte Carlo ya. Jadi dari simulasi Monte Carlo dia melakukan banyak simulasi. Nah, database. Nah, dalam database itu kan dia bisa panggil lagi untuk membuat virtual reality ini. Ya, coba kita lihat ya. Ini seandainya meja. Nah, meja ini bisa kita lihat pakai kamera. Nah, kalau seandainya meja seperti ini, terus ada sumber radiasi di sini. Nah, kira-kira nanti hamburan dosisnya seperti apa? Ini bisa kita lihat secara seakan-akan realitas ya. Bisa kita lihat di sini. Coba kita lihat ya. Nah, ini seakan-akan kita juga bisa simulasikan radiasinya seperti apa. Ya, hamburannya seperti apa. Sehingga seakan-akan radiasi itu bisa kelihatan oleh mata di situ ya. Nah, ini kalau seandainya kita simulasikan secara Monte Carlo, itu butuh waktu berjam-jam, berhari-hari. Tapi dengan database itu kita simpan, berbagai macam parameter kita simpan, itu bisa kita tampilkan seakan-akan kayak virtual reality. Ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya basisnya adalah Monte Carlo. Ya, warna itu distribusi dosisnya ya. Kita ingin lihat pada dosis berapa gitu. Ya, seperti ini. Ini contoh virtual reality ya. Virtual reality yang dibangkitkan pakai Monte Carlo. Ini ada banyak sekali simulasi pada yang digunakan. Ini Monte Carlo semua yang digunakan. Ini contoh yang lain. Kalau ini contoh pada dunia apa? Pada digital radiografi ya. Ini kalau pasien ditembak, ini radiasinya. Nah, hamburannya kemana aja itu bisa kita simulasikan seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan fit, nah itu bisa kita buat seperti ini ya. Ini hasilnya. Meskipun untuk mendapatkan hasil yang seperti ini butuh waktu berjam-jam ya. Bahkan mungkin lebih dari 1 hari gitu kadang ya untuk mendapatkan data seperti ini. Bentar ya.
Oke, nanti bisa dilihat cukup banyak itu simulasi yang termasuk kalau pengen lihat papernya nanti silakan dilihat di beberapa papernya Pak Fuji itu juga ada banyak simulasi ya. Silakan di ini contoh yang lain tadi ini udah kita lihat ya untuk apa city room scatter tadi. Nah, ini contoh untuk yang simulasi pada apa namanya pada fluoroskopi ini ya. Ini contoh simulasi pada fluoroskopi. Nah, kira-kira dosisnya seperti apa? Nah, ini kira-kira hamburannya seperti itu ya. Jika kalau kita itu ada di sekitarnya ya kita tetap kena radiasi. Nah, itu bisa kita jadi radiasi itu ya seperti air gitu ya. Jadi menghambur kemana-mana. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lain-lain gitu. Nah, ini kalau kita gunakan fit itu kita bisa dapatkan seperti ini ya. Kalau kita gunakan MCN, kita gunakan EGS belum, saya kira belum bisa seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan hamburan dosis dari berbagai macam posisi ya. Baik dalam 3 dimensi, dalam 2 dimensi, untuk berbagai slice juga bisa kita dapatkan. Kira-kira seperti apa gitu. Nah, seperti ini. Sangat menarik ini. Ya, itu dari berbagai macam slice ya. Tapi bukan slice pasien, tapi slice ruangan. Di ruangannya bisa dibuat menjadi berbagai macam slice seperti itu ya. Nanti silakan dilihat sendiri untuk berbagai simulasi yang lain ya. Oke, saya kira seperti itu. Saya tutup dulu. Kita balik lagi ke Monte Carlo. Mana tadi yang ini ya. Jadi ini beberapa program yang bisa dipakai ya. Jadi ada EGS, ada BIM RRC, ada MCNP, ada Giong, ada Vanellope. Nah, kalau kita di Undip yang sering pakai itu EGS, ya, EGS. Kemudian tadi ya kita juga udah punya yang apa namanya, yang dari Jepang tadi itu, yang apa namanya, apa namanya tadi itu kalau lupa namanya. Fit ya, fit ya. MCNP ini juga kita juga punya. Ini biasanya yang ngerjain MCNP itu Pak Fajar ya. Nah, beliau banyak mengembangkan Monte Carlo. Awalnya untuk reaktor, tapi juga saat ini mulai banyak dipakai untuk dunia medis. Oke, jadi ini contoh Monte Carlo yang dipakai untuk TPS ya. Ada Peregrine. Kemudian kalau di Rumah Sakit Ken Saras itu punya yang namanya Monte Carlo-nya itu namanya saya nggak lupa namanya ya. Monte Carlo-nya namanya apa itu ya. Nah, ini beberapa apa? Eclipse bukan. Bukan. Kalau Eclipse itu masih menggunakan apa namanya superposisi, masih menggunakan apa namanya masih menggunakan apa kalau masih nggak lupa semuanya. Masih menggunakan konvolusi ya, konvolusi. Nama kota lain selain apa namanya itu ya lupa saya namanya ya. Ini beberapa contoh yang lain ini. Beberapa contoh yang lain. Ini yang TPS yang menggunakan Monte Carlo, misalnya ada VMC, ada XVMC, ada VMC++. Ini yang dibuat oleh ini orang Kanada ya, Coraco sama Vipel. Kalau Vipel ini orang Jerman. Kalau nggak salah itu gurunya Pak Freddy itu ya. Ada VMC++ ini untuk elektron. Kemudian ada VMC++ atau XVMC ini untuk foton. Ini dipakai untuk varian, BrainLab, Elekta, elektron, nukleatron, dan lain sebagainya ya. Ini ada apa namanya? Ada MMC, Makro Monte Carlo, ini yang buat ini ya. Nah, ini beberapa waktu yang dibutuhkan.
Nah, ini sudah relatif cepat ya, sudah relatif cepat dibanding kalau menggunakan ini kalau Jeong masih cukup lama, masih 193 menit. Jadi 1 jam itu 24 1 jam itu 60 menit ya. Jadi masih berapa jam ini? Lebih dari 3 jam. Nah, ini kalau VMC Plus ini hanya 0,9 menit ya, udah sangat singkat. Jadi memang ini masalah waktu itu jadi masalah tersendiri. Tapi kalau untuk riset, biasanya memang kita masih butuh waktu cukup lama. Bisa waktu saya dulu untuk riset pakai komputer, pakai apa namanya PC, itu masih butuh waktu sekitar 10 jam gitu untuk menjalankan program itu ya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah cerita. Jadi Monte Carlo itu seperti ini. Jadi ada foton. Ini contoh yang lain ya. Ini foton dengan energi 20 mega electron volt. Dia datang. Nah, ternyata pada jarak 55 cm. Nah, ini enggak pasti ini. Ini sebetulnya probabilistik. Tapi dia diatur dengan fungsi tersendiri ya. Nah, dia mengalami interaksi. Di sini. Nah, kemudian ini contohnya dia mengalami pair production, ada yang mengalami efek Compton. Kemudian fotonya diikuti terus gitu. Dia mengalami interaksi menghasilkan apa, energinya tinggal berapa. Dia berjalan lagi, interaksi apa, menghasilkan apa, energinya berapa, arahnya kemana. Diikuti terus sampai dia itu energinya lebih rendah dari yang ditentukan ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin besar energi yang kita gunakan, perjalanan hidupnya akan semakin jauh ya, semakin lama. Kalau semakin kecil energi yang kita gunakan, dia waktu yang dibutuhkan semakin cepat karena untuk sampai kematiannya atau sampai kepada cut off-nya dia jauh lebih cepat gitu. Nah, ini beberapa cara untuk mereduksi varian sehingga kita bisa mempercepat perhitungan ya. Ada yang namanya absorption suppression, ada menggunakan history termination, ada Rosen roulette, ya, splitting and Rosen roulette, ada force collision, ada source biasing. Ini beberapa metode untuk mempercepat biar Monte Carlo itu tidak kelamaan gitu ya. Nah, ini enggak kita bahas ini lebih detail. Nah, kita akan coba lihat sekarang contoh yang sederhana aja ya. Contoh yang sederhana tentang contoh misalnya kita tuh mau menghitung luasan. Nah, ini menghitung luas. Ini sebetulnya integral Monte Carlo ya. Jadi menghitung integral dengan Monte Carlo. Jadi ini hanya sekedar contoh aja. Contoh penggunaan Monte Carlo untuk menghitung sesuatu. Ini contoh untuk menghitung luas suatu grafik atau integral grafik ini ya. Nanti akan saya coba contohkan bagaimana apa namanya panjang bebas rata itu seperti apa caranya ngitung gitu. Oke, kita akan mulai dari sini dulu. Jadi untuk menghitung luas integral ini, luas integral apa namanya grafik ini. Nah, ini berapa luasnya? Ya luasnya ya integralnya dia ya. Kita integralkan itu namanya luas. Tapi bisa nggak kita hitung pakai Monte Carlo? Bisa. Maka caranya kita harus bangkitkan dua bilangan random. Yaitu bilangan random yang arahnya ke kanan, ke arah sumbu X. Dan kita bangkitkan bilangan random yang ke arah Y. Jadi ada bilangan random yang ke arah X, ada bilangan random yang ke arah Y. Kemudian setelah itu, pertama kali kita buat apa namanya luas segi 4. Kalau segi 4 bisa kita hitung dengan biasa ya. Jadi segi 4 ini berarti panjang dikali lebar. Panjangnya dia itu adalah B dikurangi A, lebarnya itu Fx gitu atau Fmax. Sehingga kalau jadi luas lapangan ini atau luas ini kalau bentuknya kotak berarti dia itu apa namanya B dikurangi A, jadi panjangnya dikali lebarnya Fmax gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bangkitkan bilangan random. Kita bangkitkan bilangan random. Nah, kemudian ketika kita bangkitkan bilangan random itu, dia bisa menghasilkan, bisa diterima dan bisa di-reject.
Kalau dia itu jatuhnya di bawahnya kurva ini, di bawahnya fx, maka dia itu berarti diterima fx gitu. Kalau nanti yang diterima itu nanti kita namakan dengan nama I gitu ya, kita total yang namanya I. Kalau bilangan random itu kita bangkitkan, ternyata dia itu jatuh di dalam kotak ini, di luar grafik ini, maka dia kita reject. Ini kita skor juga ya. Jadi yang jatuh di sini kita skor, yang jatuh kita di sini kita skor gitu. Sehingga nanti kita mendapatkan peluang suatu titik berada di dalam kurva tuh ini ya. Berarti P itu adalah I dibagi dengan R ya. Nah, ini probability-nya. Sehingga nanti bisa kita hitung berapa luas dari ini. Ya kira-kira begitu ya. Sehingga di sini kita perlu bangkitkan dua bilangan random yang ke arah sumbu X dan bilangan random yang ke arah sumbu Y. Tinggal nanti dia jatuh di mana. Nah, bilangan random ini sebetulnya acak. Semakin banyak kita mengulang. Jadi kalau kita hanya jatuhkan satu bilangan random mungkin jatuh di sini. Kalau kita jatuhkan lagi mungkin jatuh di sini. Tapi kalau kita punya jutaan bilangan random kita jatuhkan, maka dia akan rata. Nah, sehingga kita dapat perhitungan yang jatuh di sini berapa, yang jatuh di sini berapa. Tinggal kita bandingkan yang jatuh di sini dibagi dengan yang jatuh di sini dibagi dengan semuanya dikalikan dengan luas kotaknya. Ya udah, kita udah dapat nilai dari apa namanya luasan ini. Ini contoh menghitung luas menggunakan bilangan apa namanya Monte Carlo itu. Maka di sini ya. Jadi untuk menghitung nilai P probability berarti kita perlu menghitung nilai I ya. I itu banyaknya yang kita terima itu. Nah, kemudian di sini kita bangkitkan bilangan random yaitu random 1, bilangan random 1 dan bilangan random 2. Nah, biar setiap kita jatuhkan dia itu jatuh di sini, itu berarti nanti A ditambah B min A dikalikan bilangan random. Jadi A, jadi kita batasi dia di sini ya. A terakhir itu di sini, di B di sini. Maka di sini dia bilangan random ini hanya akan jatuh dari A sampai B. Itu pakai rumus ini ya. Jadi A ditambah B min A bilangan random ini ya. Sehingga dia akan selalu jatuh kalau seandainya A-nya itu apa namanya? A-nya 0 ya dia jatuh di sini nanti ya di B maksimal di sini ya. Sehingga bilangan random yang ke arah X itu selalu jatuh antara A dan B dan dia random betul-betul random. Nah, kemudian yang bilangan random yang Y1 yang ke arah atas kita kalikan dengan Vmax. Sehingga dia jatuhnya antara sini sampai sini. Jadi bilangan random yang ke arah horizontal dari A sampai B, bilangan random yang ke arah atas itu dari 0 sampai Fmax ini. Ya, sehingga nanti kita dapat X1, kita dapat nilai X2. Nah, nanti kita akan dapatkan jika Y1 lebih besar dari Fx. Jadi kalau Fx-nya kan ini nih, ini Fx. Kalau kita mendapatkan nilai Y-nya lebih besar dari Fx, berarti kan di sini, di atasnya, berarti reject. Kalau kita mendapatkan nilai Y lebih kecil dari Fx, berarti di dalam sini kita terima. Setiap kita menerima, kita tambahkan terus. Yang kita terima itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita reject, kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti kita dapat total hit, ya, total yang masuk di sini berapa, dan total bilangan random yang kita bangkitkan berapa. Sehingga luasan di sini, sehingga kita mendapatkan ini NI dibagi dengan N. N itu adalah banyak bilangan random yang kita bangkitkan. NI itu banyaknya bilangan random yang jatuh di luasan ini. Yang jatuh di luasan ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P, P itu adalah N1 dibagi dengan N, maka luasnya dia tinggal dikali dengan R, dengan luas kotak ini. Ya itulah yang kita dapat. Ya, berarti jadi nanti kita dapatkan luas dari grafik ini itu adalah ini. N1 dibagi N dikalikan BA dikalikan Fmax. N1 itu adalah banyaknya bilangan random yang kita terima. N itu banyaknya bilangan random yang kita bangkitkan.
B min A itu adalah panjang panjang ini sumbu X, F max itu panjang sumbu Y ini. Nah, kita dapat nilai P ini. Nah, itu cara mendapatkan luas dari bilangan random. Nah, ini bisa kita coba ya, ini sangat sederhana. Nanti bahkan kita pakai Excel aja bisa. Nah, bilangan random itu bisa kita bangkitkan pakai Excel, itu bisa ya. Nah, itu contoh menghitung bilangan random, menghitung luas suatu luasan menggunakan bilangan random. Nah, kita akan coba lihat sekarang transfer foton menggunakan Monte Carlo ya. Ini yang tadi udah kita bahas. Nah, jadi meskipun dia itu random, tapi sebetulnya dia itu mengikuti fungsi tertentu. Nah, fungsi itu nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk PDF, probability density function, atau kita bentuk dalam bentuk kumulatifnya. Itu yang sering dinamakan dengan nama cumulative density function. Ya, kalau yang ini PDF, kalau ini distribusi Gaussian, ini PDF-nya. Nah, kadang-kadang kita gunakan yang bagian sini untuk mengatur suatu fungsi tertentu. Kadang-kadang kita perlu integralkan, kita kumulatifkan sehingga jadi yang namanya CDF ini. Ini sebenarnya sama ya, tapi yang ini itu Gaussian biasa, yang ini kumulatifnya itu. Kita tambahkan ke arah sumbu X. Jadi ini nambah, ini nambah terus gitu ya. Kira seperti itu. Ini contoh yang tadi itu ya. Yang ini itu adalah CDF-nya PDF-nya. Ini kalau dikumulatifkan jadinya seperti ini. Ini semakin ke kanan nambah ya. Ini kalau di sini dia nggak nambah, makanya di sini dia relatif datar. Terus di sini dia nambah lagi, makanya dia ke atas. Terus di sini dia nggak nambah lagi ya. Maka yang ini adalah PDF, ini CDF. Ini kadang-kadang kita perlukan. Nah, ini kalau kita nanti menentukan jenis interaksi, apakah dia itu efek Bartholus-Streck, efek Compton, atau pair production, kita perlu tahu distribusinya memang. Jadi misalnya ketika terjadi interaksi, itu ada 3 kemungkinan, efek Bartholus-Streck, efek Compton, sama pair production. Nah, untuk energi tertentu, probabilitas efek Compton itu berapa? Probabilitas Bartholus-Streck berapa? Probabilitas pair production berapa? Nah, ini grafik ini akan berbeda ketika energi berbeda, dan juga akan berbeda ketika medium berbeda. Sehingga kita punya database dalam bentuk ini. Ini adalah PDF-nya. Nah, untuk menghitung secara lebih mudah, nanti kita perlu buat yang namanya CDF-nya ini. Dalam bentuk CDF kita kumulatifkan ya. Ini, terus yang sini ditambah dengan ini, yang ini ditambah dengan ini. Sehingga nanti kita tinggal lihat dia posisi di mana. Nah, sehingga kita punya nilai dari sini sampai sini. Nanti tinggal kita lihat. Kalau nilainya itu lebih dari sekian, berarti efek Compton. Kalau dari sekian, efek pair production, dan seterusnya. Itu caranya kira-kira begitu. Kemudian di sini ada rejection method, ada direct method. Nah, ini kita langsung masuk ke sini ya, ke photon transport. Jadi ini ada photon. Jadi ketika photon kita tembakkan, itu apa yang terjadi kita tidak tahu. Karena yang terjadi itu bilangan random. Bisa jadi yang terjadi seperti ini, dia masuk sampai kedalaman tertentu, terus di sini dia mengalami efek Bartholus-Streck. Jadi fotonnya hilang, dia berubah jadi foton ya, efek Bartholus-Streck. Atau seperti ini, dia masuk sampai kedalaman tertentu, dia mengalami efek Compton, menghasilkan hamburan Compton dan menghasilkan elektron. Terus elektronnya juga diikuti. Atau bisa jadi dia masuk pada kedalaman tertentu, dia mengalami pair production. Nah, kemudian dia menghasilkan elektron dan positron. Nah, positron ini nanti berinteraksi lagi dengan elektron, menghasilkan foton dengan arahnya dua arahnya berlawanan. Kemudian foton ini suatu saat dia mungkin mengalami Bremsstrahlung, menghasilkan elektron di sini. Nah, ini semuanya itu peristiwa random. Jadi kita nggak tahu pasti. Jadi kalau kita nembakkan hanya 1 atau 2, apa yang terjadi nggak pasti. Tapi dia ngikuti fungsi tertentu. Sehingga kalau kita ulangi dia sekian ribu kali, maka dia akan membentuk distribusi tertentu gitu. Sehingga Monte Carlo itu memang butuh pengulangan. Kira-kira begitu.
Nah, ini kira-kira kalau dibuat flowchart untuk distribusi untuk apa untuk foton itu seperti ini ya kira-kira ya. Jadi kita ambil foton kan nanti kan misalnya ada 1000 foton. Ya kita ambil satu-satu ya. Kita ambil satu dari start gitu. Kita tentukan nilainya berapa, energinya berapa, posisinya di mana, arahnya berapa, terus geometrinya itu dia berada di mana. Sehingga memang geometri perlu kita definisikan. Terus apakah fotonnya itu energinya sudah lebih kecil dari cut off nggak? Kalau iya ya berarti sudah nggak usah diikuti perjalanannya, dia udah mati berarti. Nah kalau dia energinya lebih besar, nah kemudian dia kan tadi kan kita tahu energinya berapa, arahnya kemana, dia berada di mana, pada medium apa. Nah dia akan menempuh perjalanan jarak tertentu sampai dia mengalami interaksi berikutnya. Ini ditentukan secara Monte Carlo. Jarak yang ini ditentukan secara Monte Carlo. Nah, kemudian setelah dia itu bergerak sampai pada jarak tertentu, sampai mengalami interaksi, kemudian dia masih ada di ruangan atau sudah keluar dari volume pengamatan. Kalau dia sudah keluar dari volume pengamatan, udahlah nggak usah diikuti lagi, dia udah mati berarti. Nah, kalau dia itu masih berada di dalam volume yang jadi pengamatan kita, dia harus mengalami interaksi apa? Nah, interaksi apa itu juga ditentukan pakai Monte Carlo. Apakah photoelectric, Compton, pair production, Rayleigh gitu. Jadi Monte Carlo di sini ya, di menentukan jarak ini Monte Carlo. Interaksi apa ini Monte Carlo. Nah, kemudian kalau seandainya menghasilkan efek photoelectric atau menghasilkan Compton, yang dihasilkan itu foton baru dan elektron. Nah, foton itu energinya berapa, elektron berapa, arahnya kemana, itu juga ditentukan secara Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini ditentukan dalam tiga hal ya, untuk menentukan jarak, menentukan jenis interaksi, dan menghasilkan radiasi anaknya apa gitu. Ini ditentukan secara Monte Carlo. Ini untuk satu foton, untuk satu interaksi. Nanti begini terus diulangi untuk foton-foton yang lain dan untuk interaksi-interaksi yang lain gitu ya. Kira-kira flowchart-nya seperti ini. Dari flowchart ini Monte Carlo itu disebutnya di 3 posisi ini, di sini sama di sini. Ini sebenarnya sama ya, cuma hanya bentuknya aja yang beda ya. Nah, ini contoh untuk menentukan seberapa jauh foton itu bergerak ya. Jadi ini kita pakai rumus dasar dari interaksi radiasi yang sudah kita kenal semenjak SMA itu. Jadi kalau DI per DX sama dengan min mu X ya. Jadi ketika ada seberapa besar radiasi itu mengalami penyerapan, jadi intensitas ketika melewati medium dengan bahan material mu sejauh dx, intensitinya tinggal berapa? Ini pakai rumus ini ya, ini rumus dasar. Sehingga ini kalau seandainya kita diferensialkan, kita dapat I sama dengan I0, E pangkat mu total dikali X. Nah kalau bahan itu hanya satu material ya mu-nya mu aja. Tapi kalau di situ ada banyak bahan ya, jadi mu-nya bisa ditambahkan ya, mu1 tambah mu2 tambah mu3. Kalau dia itu macam-macam, kita bisa pakai mu totalnya kita pakai integral. Sehingga ketika ada suatu radiasi dengan energi tertentu di bahan tertentu, dia akan mengalami interaksi itu sampai sejauh mana? Berarti kita cari X. Ya, X ya. Nah, berarti kalau kita lihat nilai X-nya di sini, berarti X sama dengan ini ya. Ini kita lenkan, jadi ini I0-nya kita pindah ke kiri. Kita lenkan ya, len I min per I0 sama dengan min mu total dikali X. Sehingga kalau X sama dengan ini ya, min seper mu total len I per I0. Nah, I per I0 ini sebenarnya bilangan random. Gitu. Sehingga kita mendapatkan rumus X seperti ini. Jadi X dia itu adalah seper mu total dikalikan dengan len mu. Nah, ini bilangan random di sini. Ini bilangan random. Nah, tapi bilangan random ini dibagi dengan ini ya, seper min mu total ini. Nah, mu total ini bisa kita dapatkan dari grafik ya. Dari grafik, dan setiap radiasi pada energi tertentu, pada bahan tertentu itu punya mu. Masing-masing punya mu di sini. Nah, kalau seandainya dia itu di satu medium, ya tinggal dilihat aja kalau dia di air seperti apa. Nah, sehingga jarak X ini
dia tuh sebetulnya dia random, tapi dia ditentukan oleh nilai mu ini. Makanya kalau nilai mu ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ditentukan oleh energi, yang kedua ditentukan oleh bahan. Makanya nanti kita perlu punya database mu untuk energi tertentu, untuk jenis energi tertentu, kemudian energi tertentu dan bahan tertentu gitu. Jadi nanti kita bisa hitung kalau pada air pada energi sekian X-nya itu kira-kira berapa gitu. Apakah jadi Monte Carlo-nya cukup kayak gini aja untuk menghitung jarak itu. Ini sangat mudah ya. Kira-kira begitu. Ini contoh misalnya ya. Jadi misalnya ada 100 foton, ini 100, berarti kalau ada 100 ya berarti perlu diulang 100 kali nanti ya. Energi datangnya 10 MV. Nah, kemudian mengenai CA. Nah, kita lihat mu untuk 10 MV itu berapa untuk bahan CA. Dilihat dari buku. Nah, didapatkan mu per rho-nya adalah 0,0284 dan rho-nya adalah 15510 sehingga nilai mu-nya sama dengan bisa kita hitung nanti ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung pakai rumus ini. Nah, kemudian karena di sini tuh pakai bilangan random dan kalau di sini kan 100 kali, tinggal kita ulang nanti 100 foton ini. Kita hitung 100 kali. Nah, kita hitung 100 kali. Kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Ini untuk menentukan jarak X seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ngulangnya itu semakin banyak, ya maka akan semakin akurat kita mendapatkan nilai X ini. Ini random, betul-betul random. Nah, berikutnya kita untuk menentukan tipe interaksi. Nah, di sini kita gunakan yang tadi kita bahas itu CDF itu ya. Jadi cumulative density function tadi itu. Jadi kita tahu nilai mu. Jadi kita tahu dari riset sebelumnya. Ini kita simpan dalam database ya. Mu untuk efek Compton berapa, mu untuk fotolistrik berapa, mu untuk per production berapa. Kita tahu. Masing-masing tahu. Jadi untuk energi untuk radiasi tertentu, pada energi tertentu, pada bahan tertentu, nah kita punya ini nilai mu ini. Makanya Monte Carlo itu selalu harus menyimpan database dulu ya, database tentang bahan, database tentang energi, kita punya database semuanya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai mu untuk masing-masing interaksi, nah kemudian setelah itu kita susun dia dalam bentuk CDF kumulatif. Ya, maka ini ya dari 0 sampai P1. Oh. Jadi P1 itu adalah ini mu hamburan Compton dibagi dengan mu total. Mu total itu penambahan ini ya. Sementara kalau P2 itu adalah mu fotolistrik dibagi dengan mu total. Kalau P3 itu mu per production bagi mu total. Kemudian ini tinggal ditambahkan. Kalau untuk yang kumulatif kan. Jadi kalau untuk per production dari 0 sampai P1, kemudian P1 sampai P2 ini untuk untuk efek fotolistrik, kemudian dari sini dari P2 plus P1 plus P2 sampai P1 plus P2 plus P3 ini adalah per production. Nah, setelah itu tinggal kita bangkitkan bilangan random. Nah, misalnya ini nilainya ini karena di sini dari 0 sampai 1 kita bangkitkan bilangan random. Nah, kalau kita bangkitkan ternyata kok jatuhnya di sini. Nah, ini berarti dia efek Compton. Kalau nilai randomnya kok di sini, ini berarti efek fotolistrik. Kalau kita bangkitkan kok muncul di sini, ya maka di sini ini adalah efek per production. Nah, di sini luasnya kan beda-beda. Kalau seperti ini, berarti probability terjadi yang 0 sampai P1 ini lebih tinggi. Ini berarti probability untuk terjadinya efek Compton ini lebih besar. Kemudian ini efek fotolistrik lebih sedikit, terus ini efek per production lebih sedikit lagi. Dan setiap radiasi pada energi tertentu, pada bahan tertentu itu punya CDF beda-beda gitu. Dan itu kita punya dalam bentuk database yang sangat banyak gitu. CDF yang seperti ini. Itu untuk menggambarkan
jenis interaksi. Jadi apa namanya tadi ada tiga ya yang dalam bentuk yang kita pakai Monte Carlo, yaitu jarak sampai terjadi interaksi, jenis interaksi, kemudian ketika interaksi menghasilkan apa. Nah, itu juga pakai Monte Carlo. Tapi ini lebih rumit kalau yang menghasilkan jenis apa itu. Ini kalau secara diagram seperti ini, kalau secara program dibuat seperti ini nanti ya. Saya kira sangat sederhana programnya sebetulnya. Nah, kemudian setelah itu setelah dia interaksi akan menghasilkan apa? Energi berapa? Arahnya kemana? Nah, ini yang agak sulit ini. Ini yang agak sulit. Ini nanti kalau efek Compton itu menggunakan suatu rumus yang dinamakan dengan nama rumusnya Klein-Nishima itu ya. Ini agak rumit ini ya. Saya nggak usah jelaskan ini pakai cross section Klein-Nishina. Ini kalau kita belajar apa namanya mekanika kuantum itu kita akan belajar ini ya Klein-Nishina cross section ini. Ini yang dipakai untuk menghasilkan kalau seandainya menghasilkan efek Compton itu menghasilkan elektron energi berapa arah kemana gitu. Ya, kalau dulu waktu kita S1 kita kan tidak bicara secara apa namanya probabilistik ya. Seandainya elektronnya itu arahnya ke sini, energi segini, maka foton terhambur berapa. Itu kan kita seakan-akan sudah deterministik. Tapi sebetulnya ini sebetulnya dia itu betul-betul nggak bisa kita pastikan. Ini yang agak susah ini. Nanti kita menggunakan ini ya, rejection ditambah dengan inversion CDF ini. Nah, ini menggunakan rumus cross section dari Klein-Nishina ini. Ini agak rumit ini. Kira-kira begitu ya gambaran ini. Kalau seandainya saya kira nanti dia menghasilkan ini elektronnya berapa, fotonnya menghasilkan apa, sudutnya berapa, energi berapa. Saya kira nanti dia tuh membentuk distribusi seperti ini ya. Ini dari rumus Klein-Nishina tadi kalau kita lihat, kalau seandainya kita tuh mensimulasikan secara berulang-ulang, nanti distribusi yang kita dapat tuh seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya energi foton itu 10 MV, kira-kira nanti yang dihasilkan foton terhambur itu distribusinya seperti ini. Kalau energinya kita turunin, distribusinya seperti ini. Kalau kita turunin lagi seperti ini. Jadi memang ini agak rumit. Sementara ini untuk distribusi elektronnya. Ini kalau untuk efek Compton. Ini agak rumit ini ya. Kira-kira seperti itu. Ini tadi yang sudah kita lihat ya. Ini kalau seandainya cuma ada satu foton. Nah, ini kalau seandainya ada banyak foton, ini kita tembakkan ini. Ya ada foton, kita tembakkan ke sana. Nah, ini foton dengan energi ini 18 mega electron volt. Kemudian di sini ini berupa air. Kemudian kedalamannya 50 cm. Nah, kira-kira interaksi satu foton itu menghasilkan hasil seperti ini. Bisa Anda bayangkan betapa rumitnya ya. Jadi satu foton itu bisa mengalami ratusan interaksi dan semua data ini kita simpan ya dalam bentuk space file gitu. Ini baru satu foton. Nah, tinggal nanti kita ulangi untuk foton-foton yang lain gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat secara umum bahwa elektron terbentuk itu ya di sepanjang lintasan dia ini ya. Yang terhambur ya ada tapi dengan energi yang lebih kecil gitu. Nah, kira-kira begitu sedikit gambaran tentang foton Monte Carlo. Nanti kalau kita membuat program, ya kita nggak perlu membuat code-nya ya. Kita tinggal pakai EGS, kita tinggal pakai MCNP, kita tinggal pakai Geong, kita tinggal pakai Fit itu. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu kalau nggak dijelasin logika dasarnya itu nggak ngerti karena dia hanya tinggal pakai software, nggak tahu logika di dalamnya seperti apa. Ini yang saya jelaskan adalah logika Monte Carlo yang ada di dalamnya ya. Nanti kalau kita menggunakan software ya tinggal kita klik tombol-tombol aja tinggal ya, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita membuat program sendiri itu menarik ya. Saya sendiri sebetulnya itu udah membuat kayak semacam kernelnya Monte Carlo gitu. Kalau ada yang mau mengembangkan lebih lanjut juga silahkan itu. Terus saya buat di MATLAB itu. Tapi saya udah lama nggak buka, saya udah agak lupa itu taruhnya di mana filenya ya. Ya itu barangkali mungkin tentang pengantar Monte Carlo. Silakan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan.
Ada yang ditanyakan, Mas Jadi, Mas Daniel, Mbak Nada, Mas Nofri, Mbak Ida, Mas Hamzah, Mas Adi, Mas Dedik, Mbak Siva, Mbak Nuraini. Pak, kalau spek komputernya gitu ada minimalnya nggak, Pak? Ya tentu saja ada. Jadi nanti biasanya begini, kita itu kalau membuat Monte Carlo, itu yang kita gunakan jangan laptop ya. Laptop kita ini bisa rusak nanti ya. Yang kita gunakan biasanya PC dan itu pakai spek yang tinggi. Nah biasanya ketika kita awal-awal membuat model, nah kita biasanya menggunakan jumlah radiasi kecil dulu. Kita coba dulu untuk 100 partikel dulu, 100 foton. Nanti kalau itu kita cek dulu program yang kita pakai udah benar atau belum. Jadi meskipun kita itu programnya tinggal pakai, tapi kan tetap kita milih parameter kan, membuat model kepala linek, membuat model kepala sinar X, membuat model pasien, itu kan belum tentu benar. Maka ketika kita awal mencoba, itu biasanya kita gunakan jumlah partikelnya sedikit. Nah, nanti kalau seandainya sudah benar, kira-kira kalau sudah nggak ada errornya, bugnya udah kita atasi semuanya, nah nanti baru kita gunakan untuk jumlah yang cukup banyak, misalnya sampai 100 juta. Nah itu kan berarti kita butuh komputer yang cukup bagus ya, karena kalau seandainya dia itu nyimpan database, apa namanya, kita nyimpan data face file sampai misalnya 5 GB, nah berarti kita harus punya apa namanya, punya hard disk dengan yang kosong lebih dari 5 GB. Kemudian ini kan butuh memori yang sangat besar. Nah, berarti kita juga harus menggunakan memori yang sangat besar. Nah, kemudian kalau kecepatan CPU, nah itu tergantung. Kalau kita menggunakan CPU yang semakin bagus ya semakin cepat ya semakin bagus. Nah, kalau zaman sekarang itu ada yang namanya parallel computing ya, kita bisa gunakan parallel computing ya. Nah, kalau sekarang lebih bagus lagi, sekarang itu ada yang namanya GPU itu ya, GPU itu ya. Yang graphical itu juga bisa dipakai itu untuk mempercepat perhitungan ya. Ya, tapi kalau seandainya kita punya akses ke lab komputer yang menggunakan parallel computing itu ya lebih bagus lagi gitu. Ya intinya memang kalau kita bekerja pada kasus yang real, ya kita kan butuh mengulangi sampai ratusan, bukan mungkin sampai miliaran kali kan. Nah itu butuh waktu yang sangat-sangat lama. Ya. Meskipun tadi sebetulnya sekarang sudah dikembangkan varian reduction, jadi untuk mempercepat perhitungan Monte Carlo itu ya. Kira-kira begitu. Ada yang punya pengalaman Monte Carlo nggak sebelumnya? Waktu S1 dulu, ada yang pernah menggunakan Monte Carlo nggak? Mbak Siva pernah, Mbak Siva? Cuman teorinya aja sih, Pak. Ya, cuma teorinya. Mas Daniel waktu di ITB menggunakan Monte Carlo nggak? Kemarin sih aku pakai Gamos, cuman nggak tahu termasuk Monte Carlo atau enggak. Karena hanya tinggal pakai aja ya, nggak tahu dalamnya ya. Iya. Ya. Mas Adi pernah pakai nggak? Belum, Pak. Baru ngerti sekarang, Pak. Oke ya. Ya ini yang saya jelasin ini dalemannya ya. Daleman dari Monte Carlo-nya ya. Jadi nanti kalau kita gunakan software ya nanti software itu tinggal klik aja nanti ya. Tinggal kita membuat model yang semirip mungkin dengan kenyataan gitu. Dan itu membuat modelnya pun juga nggak mudah. Meskipun software itu sudah graphical user interface itu ternyata juga nggak mudah juga gitu. Nah ini saya kemarin diajak bareng juga oleh grupnya Pak Freddy itu untuk mengerjakan pakai Monte Carlo ya. Kemarin udah beberapa dipublikasi di jurnal. Nah, yang terbaru itu kemarin yang terbit di jurnal International Journal of Radiation Research. Itu juga pakai Monte Carlo ya. Coba kita lihat sebentar ya. Nah, ini nih. Nah, nanti ini bisa di-download gratis di jurnal ini ya.
International Journal of Radiation Research (IJRR). Nah, judulnya ini. Evaluation of Dosimetric Characteristic atau 10 megavolt flattened dan unflattened photon beam pada phantom yang heterogen ya. Nah, ini bentar ya. Oh, di sini tidak ada kepala lineknya ya. Ini berarti dianggap sudah ini ya. Ini yang susah itu untuk ini, untuk mendesain kepala lineknya itu. Kita harus punya informasi yang detail itu ya. Coba saya contohkan yang lain. Ini yang S2 saya dulu ya. Di jurnal lokal sih, di jurnal Physics and its Application. Mana ya? Phantom various diameter. CPA. Ini nih. Nah, ini kita bisa menghitung kontaminasi elektron pada foton 6 MV pada Electalinek ya. Ini menggunakan simulasi Monte Carlo ini. Nah, ininya harus kita desain dulu kepala lineknya ini ya. Ini yang susah nih mendesain ini. Dan ini kita harus punya bahan asli ini ya. Targetnya apa, geometrinya gimana, primary kolimatornya itu bahannya apa, bentuknya seperti apa, geometrinya seperti apa. Ini 3 dimensi ya. Flattening filternya juga begitu. Ini kita harus punya ini. Kalau kita nggak punya ini ya kita nggak bisa mensimulasikan dengan cukup baik gitu. Nah, kemudian setelah kita punya ini kita desain yang benar dulu. Nah, kalau sudah benar, nah nanti baru kita lakukan penelitian. Nah, sebelum kita penelitian, nah di sini saya membuat ini kan 6 MV ya. Ketika 6 MV itu betul-betul 6 MV enggak? Ternyata kan juga mengikuti distribusi Gaussian. Intensitinya yang datang ke target juga mengikuti distribusi Gaussian. Jadi ternyata juga agak rumit juga gitu untuk membuat model yang tepat. Atas ini adalah yang didapat nilai PDD-nya untuk masing-masing energinya saya variasi dari 5,7 sampai 6,6. Terus ini ada measurement. Nah, perhitungan ini yang kita jadikan sebagai benchmark ya, sebagai untuk menentukan model yang paling mendekati pengukuran itu yang mana sih. Ini profilnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan model yang paling bagus, nah baru kita pakai untuk riset kita. Nah, ini kalau contoh saya ini saya pakai untuk melihat untuk melihat kontaminasi elektron itu. Jadi kurva PDD ini kan disumbang dari radiasi dari foton datang dan dari elektron kontaminasi. Nah, itu nanti penyumbangnya seperti apa? Ini bisa kita lihat kalau dengan Monte Carlo ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat kalau luas ini untuk ini elektron kontaminasinya. Jadi ketika kita gunakan foton, ternyata itu ada kontaminasi elektron. Itu yang membuat dosis di permukaan relatif tinggi ya. Nah, kemudian sumbernya dari mana aja? Ya, ternyata di sini nih. Jadi total ini tuh disumbang dari berbagai macam komponen. Jadi berbagai macam komponen kepala linek itu juga ternyata menyumbangkan elektron contamination ya, seperti JOS nyumbang berapa, mirror nyumbang berapa, atau chamber nyumbang berapa. Jadi nyumbang kontaminasi elektron ini kita amati di permukaan kulit ya, sampai di kedalaman 2 cm. Jadi sampai di kedalaman 2 cm kontaminasi elektron udah hampir hilang lah kayak kira begitu. Nah, ini contoh kita lakukan simulasi dan Monte Carlo. Ini kalau seandainya kita ngukur langsung kontaminasi elektron di berbagai kedalaman, ini nggak mungkin kita lakukan. Ini hanya bisa kita lakukan dengan simulasi Monte Carlo. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, berarti kita ketemu sampai di sini dulu ya. Pekan depan berarti mulai presentasi ya. Nanti hari Kamis masih kita ketemu lagi. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.